siapa nih yang baru mulai belajar 1 malam sebelum ujian? Bagi sebagian pelajar, belajar menjelang ujian atau sistem kebut semalam bukan suatu hal yang asing. Usia menumpuk, jadwal yang padat, dan kebiasaan menunda seringkali membuat kita hanya berfokus pada persiapan ujian. Dan aku Putri Diana. Kali ini kami akan membahas isu pendidikan yang cukup dekat nih dengan pelajar, yaitu pola belajar jangka pendek, studi tentang kebiasaan belajar menjelang ujian. Melalui vlog ini, kami akan melakukan wawancara berbagai narasumber yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai prodi, siswa SMA dan guru BK untuk mengetahui bagaimana fenomena belajar menjelang ujian ini terjadi. Tapi sebelum itu, kami mau ngasih tahu nih, kalau dalam dunia pendidikan terdapat 2 metode belajar yang sering banget dibandingkan. Yang pertama yaitu mass practice, yaitu metode belajar yang dilakukan dalam waktu yang panjang, tapi hanya dilakukan dalam satu sesi. Yang kedua adalah distributed practice atau spaced learning, yaitu belajar secara bertahap dan berulang dalam jangka waktu tertentu. Menurut penelitian psikologi pendidikan, distributed practice cenderung menghasilkan daya ingat dan pemahaman jangka panjang yang lebih baik dibandingkan dengan mass practice yang hanya berfokus pada hasil jangka pendek. Selain itu, dalam teori pemrosesan informasi yang dipelajari secara terburu-buru akan sulit untuk dipindahkan ke memori jangka panjang, karena otak membutuhkan pengulangan dan juga pengolahan secara bermakna. Namun, di sisi lain, sebagian pelajar merasa bahwa belajar menjelang ujian membantu mereka untuk lebih fokus karena adanya tekanan waktu dan target yang jelas. Nah, di sinilah muncul perdebatan, apakah belajar 1 malam sebelum ujian benar-benar membuat kita mendapatkan nilai yang bagus? Dan apakah cara itu benar-benar efektif? Ataukah pendidikan seharusnya tidak hanya mengejar nilai, tetapi juga pemahaman dalam jangka panjang? Memahami fenomena ini lebih dalam, kita akan mendengarkan berbagai pandangan dan juga pengalaman dari beberapa mahasiswa dari berbagai program studi. Selain itu, kami juga akan menanyakan hal ini kepada siswa-siswa SMA dan juga guru BK. Bagaimana pendapat mereka tentang belajar menjelang ujian? Mari kita simak bersama. Oke teman-teman, di sini kita udah mau wawancarain 2 mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Oke, kita langsung saja. Oke, aku Farihah. Kebetulan aku dari FIP dan dari Pendidikan Masyarakat. Pertanyaan pertama ya Kak, ketika Kakak masih menjadi siswa SMA, bagaimana pola belajar Kakak dalam menghadapi ujian? Jujur kalau misalnya aku mau ujian itu biasanya sebenarnya nggak yang bener-bener ngeforsir banget buat belajar. Jadi sebenarnya semampunya aja gitu. Dan tapi biasanya mungkin aku bakalan ngeforsir diri aku buat belajar di mapel-mapel yang aku suka banget gitu. Kayak misalnya aku tuh suka sosiologi. Jadi aku tuh biasanya kalau misalnya ada ujian, aku tuh paling pokoknya lebih belajar dan lebih ngeforce diri aku di pelajaran itu gitu. Tapi kalau untuk pelajaran-pelajaran lain sih sebenarnya kayak belajar tapi bukan yang bener-bener kayak ambis banget atau kayak bener-bener sampai lupa waktu belajar kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak santai aja sih kalau aku belajarnya kalau misalnya mau ujian gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah alasan utama Kakak memilih pola belajar tersebut? Alasannya karena sebenarnya karena aku juga nggak terlalu suka belajar, jadi ya sesuka hati aku aja gitu. Jadi nggak memaksakan diri aku untuk belajar terus menerus gitu. Yang penting akunya tuh mungkin kalau di kelas itu bisa fokus buat ngedengerin guru. Jadi aku bisa ngandelin dari pengetahuan aku yang dari guru yang ngejelasin itu gitu biasanya. Jadi kalau untuk belajar mandiri tuh sebenarnya nggak terlalu diforsir lah gitu, karena emang akunya juga nggak terlalu suka belajar gitu, jadi lebih pengen santai aja sih gitu. Pertanyaan yang selanjutnya Kak, saat melakukan kebut semalam ini, apakah tujuan Kakak lebih kepada memahami materi atau sekedar memperoleh nilai yang baik? Kalau kebut semalam itu sebenarnya iya sih lebih ke pengen memahami materi, tapi karena
nggak maksudnya dalam jangka waktu yang singkat, jadi sebenarnya nggak maksimal tuh kayak gitu. Cuman ya karena emang aku juga lagi-lagi aku nggak terlalu suka belajar, jadi ya walaupun itu kebut semalam, tapi aku sebisa mungkin untuk memaksimalkan belajar aku di kebut semalam itu gitu. Pertanyaan selanjutnya, setelah memasuki dunia perkuliahan, apakah kakak menyadari dampak dari kebiasaan belajar di SMA terhadap kemampuan belajar kakak saat ini? Iya sih, dampaknya itu karena aku dari SMA, dari sekolah ya, aku tuh jujur suka banget sistem kebut semalam gitu. Jadi aku tuh suka kayak, mohon maaf ya, kayak menunda-nunda gitu loh, kayak kalau misalnya kayak aku tahu deadline-nya tuh misalnya masih lama gitu. Dan itu emang aku sering lakuin di sekolah gitu, waktu SMP, SMA gitu. Dan pas aku kuliah itu sebenarnya mempengaruhi juga karena sistem belajar di SMA, di sekolah sama di kuliah itu kan beda banget gitu. Kalau misalnya di sekolah tuh mungkin ada beberapa guru yang emang masih, kalau misalnya banyak yang belum ngerjain nih, deadline-nya mungkin bisa diundur gitu. Tapi kalau misalnya dosen itu kan nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak ngerjain tugas ya udah berarti nggak ada nilainya gitu. Jadi sebenarnya itu berpengaruh karena agak shock juga pas kuliah, karena aku lumayan sering kebut semalam itu, sedangkan di kuliah itu tugasnya tuh banyak banget gitu kan. Jadi kayak banyak numpuk tugas gitu. Jadi kadang tuh suka kayak keteteran gitu. Menurut pengalaman kakak, apakah belajar dalam waktu singkat ini bisa efektif? Dalam kondisi seperti apa metode tersebut mungkin berhasil atau justru gagal? Sebenarnya mungkin pasti nggak mungkin berhasil. Sebenarnya tergantung orangnya juga. Mungkin ada beberapa orang yang sekali belajar, maksudnya sekali dia belajar, meskipun dia belajar singkat tapi dia bisa langsung paham gitu sama materinya. Tapi kan ada juga yang mungkin dia memahami materinya tuh lama gitu kan. Nah itu nggak bakalan berhasil di orang yang kayak gitu. Tapi mungkin bakalan cukup berhasil kalau semisal memang dia tuh udah terbiasa dan memang dia tuh cepat untuk memahami materi gitu. Paling itu sih bisa berhasil kalau misalnya orang tadi tuh memang dia cepat untuk memahami materinya, dan mungkin memang sebelumnya dia udah sering sering dengerin dosen atau guru ngejelasin. Jadi ya dia udah ada basic pengetahuannya gitu. Kalau misalnya dia gagal, misalnya itu bisa gagal kalau misalnya ya itu tadi dia sebenarnya lama untuk mencerna materi. Nah itu nggak mungkin nggak akan berhasil kalau misalnya dia kebut semalam gitu belajarnya gitu sih. Pertanyaan yang terakhir, apakah kakak pernah merasa menyesal karena terlalu bergantung pada belajar menjelang ujian, dan mengapa? Aku sering banget nyesel karena aku tuh jadinya kayak keburu-buru, dan tugas aku mungkin beberapa jadi kayak kurang maksimal kalau misalnya kebut semalam itu gitu. Udah gitu kan kalau misalnya kebut semalam itu mungkin nggak cuma satu tugas ya, pasti kayak ada beberapa tugas gitu kan yang numpuk. Jadi kayak keteteran, dan mungkin beberapa juga tugasnya tadi kayak kurang maksimal. Jadi itu sih, jadi maksudnya kayak nyeselnya tuh karena itu gitu. Kenapa nggak langsung dikerjain aja pas misalnya dikasih tugas ini langsung dikerjain, dikasih ini langsung kerjain gitu. Tapi aku tuh kayak milih untuk nunda-nunda, dan itu bikin aku nyesel. Cuman kadang tuh suka keulang lagi gitu. Nama aku Sekar, aku dari Prodi Pendidikan Masyarakat semester 4. Pertanyaan pertama Kak, ketika Kakak masih menjadi seorang siswa, bagaimana pola belajar Kakak dalam menghadapi ujian? Apakah masih termasuk siswa yang belajar secara rutin atau lebih sering belajar menjelang ujian aja? Sebenarnya tuh kebanyakan tuh pastinya tuh menjelang ujian, tapi aku juga tergantung matkul sama gurunya. Kadang ada guru yang emang strict banget, jadi aku tuh kadang belajar misalkan 3 hari sebelum ujian dimulai. Tapi kebanyakan sih emang malamnya. Ya. Apakah Kakak punya alasan utama kenapa milih pola belajar kayak gitu, kayak yang kebut semalam ataupun yang 3 hari sebelum hari H? Dan apakah Kakak punya manajemen waktu dalam menjalankan belajar Kakak itu? Kalau dibilang alasan cuma satu, karena saya malas. Jujur. Kalau misalkan manajemen waktu tuh kadang kalau misalkan, apalagi nih ngomongin SMA atau sekarang? SMA. Kalau pas SMA tuh aku tuh lebih prioritasin main sama teman banget. Jadi kadang kalau misalkan belajar tuh sebenarnya harusnya prioritas utama itu belajar, tapi aku tuh rada males aja. Nah kalau soal manajemen waktu ya gitu, aku tergantung situasinya kayak gimana. Kalau emang nanti apa yang mau dipelajarin, atau nanti mau ujiannya itu gurunya itu strict, atau emang
emang killer buat aku, itu tuh aku udah prepare. Dan kalau misalkan aku nggak ngerti sama sekali materinya tuh baru aku prepare-nya lebih jauh sebelum ujian kayak gitu. Oke, berarti tergantung situasinya aja ya Kak. Pada saat melakukan belajar dalam sistem kebut semalam, apakah tujuannya lebih kepada memahami materi atau sekedar untuk memperoleh nilai yang bagus aja? Pastinya memahami materi. Kalau misalkan kita nggak paham, nggak dapet nilai yang bagus dong. Ya itu memahami materinya. Apalagi sebenarnya kita kan kalau misalkan itu paling cuman lihat PPT atau misalkan belajar dari buku catatan. Kebut semalam itu tuh sebenarnya nggak optimal juga buat belajar kayak gitu. Tapi untuk sekarang setelah memasuki dunia perkuliahan, apakah kakak menyadari dampak dari kebiasaan belajar di SMA terhadap kemampuan belajar saat ini Kak? Dampaknya itu jadi ngantuk. Kalau kan kadang kan kalau misalkan kuliah kan ya kayak gitu, kayak yang tadi dijelasin sama temen aku, kalau misalkan gurunya, kalau di SMA kan kalau guru kita misalkan telat itu tuh ya udah nothing problem aja gitu, nggak bakal sampai pengurangan nilai, paling cuma ceramahin dikit. Tapi kan kalau dosen kan banyak yang nggak peduli ya, pasti langsung ngaruhnya tuh ke nilai. Jadi karena aku dulu suka banget sistem kebut semalam pas SMA, terus aku terapin di kuliah itu nggak works banget. Jadi terkadang aku tuh mending nyelesain dari jauh-jauh hari. Apalagi kalau di kuliah itu tugas tuh bener-bener sebanyak itu, jadi nggak bisa kebut semalam kecuali ujian ya, ujian yang emang pakai kertas. Kebanyakan kan kalau misalkan UAS itu project ya, itu nggak bakal bisa kebut semalam. Kalau ujian pakai kertas tuh kadang masih ada kebut semalam, tapi kan aku ada rada takut-takutnya gitu loh. Jadi mungkin belajarnya pas kuliah lebih baik lah, nggak sekebut dulu. Menurut pengalaman kakak nih, apakah belajar dalam waktu singkat itu bisa efektif dalam kondisi seperti apa sih? Metode itu mungkin berhasil atau malah juga gagal? Kayaknya sebenarnya tergantung sih. Kadang tuh kayaknya sistem kebut semalam yang sering aku lakuin tuh bikin contekan ya. Jadi tuh kebanyakan tuh aku bikin contekan. Nah itu works kalau misalkan kalian ya udah sistem kebut semalam ya udah cuman belajar doang. Menurut aku itu nggak works sama sekali. Oke. Untuk pertanyaan terakhir Kak, apakah kakak pernah merasa menyesal karena terlalu bergantung pada belajar menjelang ujian, dan itu kenapa? Bisa diceritain? Iya sih, pasti nyesel banget karena apa yang kita pelajarin itu terbatas. Pertama, habis itu kedua juga pasti apalagi kita udah belajar cuman malamnya, nanti besok kayak yang di ujian tuh yang kita belajarin tuh nggak ada kan, jatuhnya kosong. Kayak gitu aja sih. Kalau dari pengalaman Bapak nih, seberapa umum sih fenomena siswa yang baru belajar ketika sudah dekat dengan ujian, dan apakah kebiasaan ini mengalami perubahan dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Apalagi sekarang itu zamannya teknologi semakin canggih jadi apakah ada perbedaan antara generasi sekarang dan sebelumnya? Perbedaan ada ya, mungkin saya jawab dulu ya. Untuk masih, jadi saya masih banyak menemukan anak-anak itu yang pola belajarnya itu tidak terstruktur. Jadi menunggu ada kebutuhan besok ulangan baru belajar H-1 gitu ya, dan malamnya gitu, jadi sangat tidak terstruktur. Nah kalau untuk perbedaan dari zaman sebelumnya, kalau mungkin saya bandingkan zaman saya atau pokoknya zaman sebelumnya ya, mungkin bisa dibilang lebih parah ya, karena yang tadi Putri sebutin tuh ada faktor teknologi yang semakin berkembang. Anak punya gadget, di gadgetnya banyak sekali yang bisa dia lakukan, itu yang membuat aktivitasnya, kemudian waktu luangnya mereka habiskan untuk itu gitu. Jadi waktu luang yang harusnya mereka bisa gunakan untuk belajar, untuk menyicil PR gitu ya, itu mereka gunakan untuk hal lain. Padahal Bapak Ibu guru juga kalau memberikan tugas atau ulangan dan lain-lain itu tidak mungkin dadakan. Sekarang bilang besok ulangan itu enggak, jadi pasti ada jedanya. Artinya harusnya mereka bisa mempersiapkan, tapi tidak dilakukan seperti itu. Jadi banyak sekali yang masih melakukan kayak gitu. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kalau menurut Bapak apa sih kebiasaan belajar menjelang ujian itu merupakan bentuk kurangnya disiplin siswa, atau ada faktor lain seperti tekanan akademik dan juga banyaknya tugas? Kalau saya rasa sih karena faktor kurangnya disiplin ya. Tadi faktor kedua apa? Tekanan akademik dan banyaknya tugas. Nah, kalau tadi kita kaitkan dengan yang awal,
saya rasa berkaitan dengan disiplin. Karena kalau berkaitan dengan tuntutan tugas, entah itu tugasnya terlalu banyak atau itu mungkin kalau tugas terlalu banyak kan mereka mengerjakan tapi tidak terselesaikan salah satunya gitu ya. Jadinya ada yang keteteran. Tapi kalau ini mereka sama sekali banyak ya, sama sekali tidak mengerjakan gitu ya. Bahkan itu mengerjakan tapi mepet banget gitu. Jadi saya rasa lebih ke faktor disiplin sih. Disiplin anak itu sekarang sangat memprihatinkan ya. Baik kalau kita bicara yang lebih luas lagi tuh, kalau kita bicara kedisiplinan banyak sekali yang bisa dibahas. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa ada pola perilaku yang biasanya terlihat pada siswa yang biasanya belajar mendadak sebelum ujian? Oke, pola perilakunya yang sangat terlihat ya, itu ini berkaitan dengan bukan ujian ya, bukan cuma ujian tapi juga tugas gitu. Biasanya mereka saat jam pelajaran lain mengerjakan tugas mapel lain, itu yang sangat terlihat. Misalnya jam saya gitu ya, saya lagi ke kelas, kan BK mah nggak ada tugas ya, ini anak kerjain apa? Setelah saya tanya ternyata itu adalah tugas jam setelah saya. Bayangkan ya, bukan Hamin 1 atau malamnya lagi nih, Hamin berapa menit gitu. Jadi luar biasa banget. Kemudian yang jelas menjadi tidak fokus, ya lebih ke yang paling terlihat tidak fokus itu sih. Jadi terlihat tidak fokus di berbagai hal, terutama di kelas, karena dia dengan waktu yang sangat mepet, tugasnya harus diburu-buru ya otomatis dia dari jam pertama saya rasa dia nggak fokus gitu. Jadi fokusnya sih sangat terlihat. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah siswa yang sering belajar dengan sistem kebut semalam sebenarnya mampu memahami materi atau mereka hanya berfokus pada menghafal saja untuk mendapatkan nilai yang bagus? Oke, saya rasa tuh anak-anak itu mampu ya, mereka tuh punya potensi masing-masing, punya kelebihan masing-masing gitu ya. Nah, saya rasa kalaupun mereka mau belajar, setidaknya manajemen waktunya diperbaiki lah, waktunya main game gitu ya, waktunya belajar. Saya rasa mereka mampu. Terbukti di saat ada hal-hal selain yang tugas gitu ya, seperti presentasi dan lain sebagainya, mereka kelihatan mereka itu bisa gitu. Yang terjadi sekarang ini adalah mereka itu tidak mempersiapkan dirinya, itu yang membuat mereka tidak bisa maksimal dalam tugas atau ulangan. Bukan mereka nggak mampu, tapi mereka tidak memaksimalkan itu. Jadi saya rasa itu mereka itu semuanya punya potensi dan harusnya bisa. Menurut Bapak, apa dampak jangka panjang dari kebiasaan belajar jangka pendek ini terhadap kemampuan berpikir kritis, pemahaman konsep, dan kemandirian belajar siswa? Tentunya ada efek jangka panjangnya ya. Yang pertama adalah pola hidupnya. Dia sekarang tidak bisa mengatur pola hidupnya, kapan waktunya santai, kapan waktunya untuk melakukan prioritas. Nah, itu tidak dilakukan. Nah, kalau itu terus dilakukan berulang-ulang gitu ya, saya rasa itu efeknya adalah saat nanti mereka sudah dewasa akan terbawa tuh manajemen waktunya tidak bisa. Mereka akan keteteran pada hal-hal yang harusnya prioritas dikerjakan, tapi mungkin melakukan hal-hal yang terlalu santai. Jadi manajemen waktunya menjadi berantakan, itu akan terbawa. Kita sudah jelaskan yang sebelumnya itu. Nah, kemudian tentunya sistem kebut semalam, bahkan yang tadi saya umpamakan adalah bukan lagi semalam tapi Hamin 1 jam gitu ya, itu sangat berpengaruh dengan berpikir kritis, nalar mereka itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena saat mereka belajar sebelumnya jauh-jauh hari ya, itu akan lebih bermakna, apa yang mereka pelajari akan lebih bisa dipahami gitu. Tapi kalau dengan sistem kebut semalam, saya rasa mereka fokusnya bukan lagi memahami materi tapi menyelesaikan tugas. Itu dia. Contohnya yang sering saya lihat ya, yang tadi Hamin 1 jam itu, ya udah pasti mereka bukan lagi mengerjakan tapi menyalin punya temannya. Nah, kalau kayak gitu otomatis tidak ada yang pemahaman atau pelajaran yang mereka masuk otaknya itu nggak ada, karena prosesnya adalah menyalin bukan belajar. Nah, itu efeknya tentunya
pada nalar kritisnya, kemudian kemampuan pemahamannya itu akan sangat berkurang. Nah, itu berdampak juga tuh di aspek-aspek lain ya. Saat sesi tanya jawab, mereka lebih cenderung untuk kurang kritis gitu. Nah, itu berdampak tuh ya, seperti itu sih menurut saya. Selanjutnya, bagaimana pengaruh kebiasaan belajar menjelang ujian terhadap kondisi psikologis siswa seperti stres, kecemasan, atau rasa percaya diri saat menghadapi ujian? Nah, tadi poin yang terakhir tuh yang sangat saya lihat itu sangat terlihat dan menonjol ya, percaya diri. Tadi ya, karena mereka persiapannya kurang, tidak pernah belajar, kemudian persiapannya kurang baik dalam PR, ulangan dan lain sebagainya. Nah, efeknya nih saat ujian atau ulangan gitu ya, mereka tidak percaya diri. Ya gimana mempercaya diri, mereka aja memahami materi aja enggak. Nah, iya kan ya. Yang memahami materi aja mungkin belum tentu percaya diri. Nah, ini apalagi ini tidak memahami materi, otomatis mereka tidak percaya diri. Nah, dampaknya adalah banyak sekali anak-anak yang melakukan jalan pintas saat ulangan atau ujian gitu ya, dengan cara mencontek. Jadi kita sangat banyak sekali menemukan saat ujian. Nah, ini yang terakhir kemarin itu ujian akhir semester ya, kita kan pakai komputer ya. Nah, di operator kita itu bisa mendeteksi tuh siapa aja yang nyontek. Nah, itu ditemukan banyak sekali anak yang nyontek. Bahkan adalah anak-anak yang Bapak Ibu guru rasa itu anak-anak yang pintar. Itu jadi bukan hanya anak-anak yang secara akademik kurang nih, tapi anak-anak yang biasanya di kelas ranking 10 besar gitu ya, itu mencontek juga. Artinya itu semua berdampak pada rasa percaya diri gitu. Nah, tadi disebutkan juga selain percaya diri hal-hal lain ya, tapi menurut saya yang paling sangat terlihat dan berdampak adalah percaya dirinya, karena tidak ada persiapan, tidak memahami, akhirnya tidak percaya diri, seperti itu. Pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak, ada nggak sih cara yang efektif untuk membentuk budaya belajar yang konsisten di kalangan siswa? Sebenarnya kalau kita bicara hal itu ya, itu kembali ke diri kita masing-masing ya kan ya. Kalau diri kita sudah punya niat untuk belajar ya, tinggal bagaimana menyusun metode belajar yang baik gitu ya. Nah, sebelum kita bicara ke metode belajar ya tadi itu, kalau diri kita aja nggak mau belajar ya percuma kita ngomongin metode belajar. Mau pakai metode belajar seperti apapun ya tidak akan efektif tuh kalau kitanya aja belum mau belajar. Nah, jadinya menurut saya adalah anak-anak itu harus paham dulu kalau mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, itu harus dibedakan. Nah, sekolah ini kan tugas-tugas itu kan prioritas ya, ulangan gitu ya. Nah, mereka harus belajar tuh untuk mengurangi hal-hal yang sifatnya kesenangan yang nggak ada habisnya. Kalau main game itu nggak ada habisnya ya, saya juga pernah main game tuh ya, game itu nggak ada habisnya. Nah, mereka harusnya sudah mulai harus dewasa ya, harus dari yang kecil dulu nih, mengurangi hal-hal yang tidak penting, kemudian waktunya dialokasikan untuk prioritas. Nah, kalau mereka sudah bisa mengatur itu, tinggal gimana mereka bisa membangun niat yang lebih gitu ya, untuk mulai belajar. Nah, kalau udah ada kemauan untuk mau belajar, tinggal bagaimana menyusun metode belajar yang sesuai dengan diri mereka masing-masing. Dan ada juga yang harus baca buku, tapi ada yang nggak bisa tuh, ada yang harus pakai dengerin lagu gitu-gitu ya. Nah, itu. Nah, saya rasa sebelum melangkah jauh ke metode belajar sih, ya itu dulu sih, harus dibangun dulu niat dari diri mereka masing-masing. Harus sadar mana yang prioritas dan tidak, seperti itu. Nama aku Kinanti Indah Pratiwi, bisa dipanggil Kinan, aku dari kelas 11-5. Coba ceritakan bagaimana pola belajar Kinan sehari-hari. Apakah Kinan memiliki belajar rutin atau lebih aktif belajar ketika ujian sudah mulai? Kalau untuk pola belajar, ya itu aku ada biasanya review materi. Cuma biasanya tuh cuman seminggu sekali di materi tertentu yang emang aku ngerasa sulit. Cuman emang lebih optimal itu ketika di masa-masa mendekati ujian. Biasanya aku review materi 1 semester, termasuk dari nonton YouTube, terus aku nulis ulang materinya juga dan baca-baca juga dari textbook. Wah, aktif banget ya, nggak langsung menjelang ujian gitu ya. Pertanyaan yang selanjutnya, apa yang biasanya membuat Kinan menunda belajar sampai menjelang ujian? Pernah tidak begitu? Pernah, dan alasan terkuatnya itu biasanya karena jadwal sekolah yang padat. Jadi biasanya aku pulangnya itu bisa relatif sore ke malam.
pulang di kisaran jam 6 sampai jam 7. Itu bisa karena kegiatan di sekolah ataupun kegiatan di luar itu juga. Jadi biasanya hal-hal itulah yang bikin aku tuh nunda-nunda belajar dan akhirnya belajarnya pas mepet ujian. Walah, apalagi ada urusan OSIS juga ya kadang. Iya, betul. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya, ketika ujian sudah dekat, bagaimana perubahan pola hidup Kinan seperti waktu tidur, waktu belajar, atau aktivitas sehari-hari itu gimana? Kalau aktivitas sehari-hari itu umumnya sama aja, masih standar aku pulang sekolah di kisaran jam 3 dan lain sebagainya. Cuma aku lebih optimalin buat pakai waktu luang aku di sekolah juga buat belajar materi ujian. Kayak misal pas di jam istirahat, terus mungkin ada di jam kos, itu aku juga biasanya pakai buat belajar. Alah, oke. Yang selanjutnya, saat belajar dalam waktu yang sangat singkat, apakah kamu merasa benar-benar memahami materi atau hanya mengingatnya sementara untuk mengerjakan ujian? Kalau dalam waktu yang singkat, aku ngerasanya aku cuma nginget aja. Karena kalau untuk paham, aku ngerasa butuh proses yang lebih panjang. Biasanya aku tulis dulu, aku baca dulu berulang-ulang, kayak gitu. Oke, Kinan. Pertanyaan selanjutnya, apakah pernah mendapatkan nilai yang baik meskipun belajar dalam waktu singkat? Pernah? Iya. Oh ya. Bagaimana perasaan Kinan saat menghadapi ujian setelah belajar mendadak? Kalau kayak gitu biasanya ujiannya jadi tergesa-gesa sih, karena aku kan cuma ngandelin sama apa yang aku ingat. Jadi biasanya tuh pas ngerjain juga sambil ingat-ingat tapi keburu-buru gitu, nggak yang emang menguasai materi yang diujikan. Oke, pertanyaan terakhir ya. Menurut kamu, sistem kebut semalam ini apakah sebenarnya sebuah kebiasaan atau justru strategi belajar yang realistis di tengah tuntutan akademik? Kalau menurut aku itu sebuah kebiasaan, karena sebenarnya belajar dicicil dari jauh-jauh hari itu juga bisa, asalkan emang kitanya juga nyempetin. Oke, perkenalin, nama aku Listiana, biasa dipanggilnya Listi. Aku dari kelas 11-5. Oke Listi, bisa kamu ceritakan bagaimana pola belajar kamu sehari-hari? Apakah kamu belajar secara rutin atau lebih aktif ketika ujian sudah mulai mendekat? Aku biasanya kalau misalnya belajar di kelas itu aku pastiin aku benar-benar paham sama materinya sih. Jadi karena aku tipe yang harus nyatet dulu baru paham, jadi aku selalu nyatet. Nah, cuma untuk pulang sekolah itu aku nggak review lagi kalau misalnya aku udah paham. Tapi kalau misalnya ada beberapa hal yang kurang, biasanya aku review pas weekend. Oke. Terus apa yang biasanya membuat kamu menunda belajar sampai menjelang ujian? Biasanya aku nunda tuh karena ada kesibukan di luar pembelajaran sih, atau kayak tugas-tugas yang terlalu banyak. Karena kan kayak dalam sehari kita ada 5 pelajaran dan itu rata-rata semuanya ada tugasnya. Jadi biasanya aku lebih fokus ke yang penting selesai dulu baru pahaminnya belakangan. Oke. Kalau ketika ujian udah mulai dekat nih, gimana perubahan pola hidup kamu kayak waktu tidur, waktu belajar dan aktivitas sehari-hari, apakah itu terganggu? Enggak sih, karena biasanya kan balik lagi aku udah pastiin kalau aku udah paham dari sebelumnya. Jadi pas mendekati ujian aku tinggal latihan-latihan soal aja gitu. Oke. Kalau saat belajar dalam waktu yang sangat singkat, apakah kamu merasa benar-benar memahami materi itu atau cuma mengingatnya untuk ngerjain ujian aja nih untuk dapat nilai yang bagus? Kalau waktunya benar-benar singkat gitu, aku lebih ke nginget aja sih, kayak cuma baca terus nginget kayak beberapa poin yang menurut aku mungkin bakal keluar. Karena kalau buat paham kayaknya nggak bisa secepat itu sih. Oke. Terus apa kamu pernah mendapatkan nilai yang baik meskipun belajar dalam waktu yang singkat, dan apakah hal tersebut yang membuat kamu jadi terbiasa untuk belajar jadi terbiasa singkat aja? Sebenarnya pernah dapet kayak gitu, cuma aku selalu ngerasanya bukan jadi senang, malah lebih ke kayaknya kalau aku belajar aku bisa dapat lebih gitu. Oh iya. Oh, keren. Terus bagaimana perasaan kamu saat mulai mendekati ujian nih? Apakah belajar mendadak itu apakah hal itu bisa membuat kamu percaya diri atau malah cemas? Malah bikin cemas sih, karena takutnya aku malah cuma ngandelin nilai ujian dan ternyata nilai ujiannya juga kayak kurang dari ekspektasi
aku gitu. Jadi aku lebih baik dari awal udah paham materi dan udah ngerjain tugas dengan baik. Oke. Terus yang terakhir, apakah sistem kebut semalam sebenarnya itu sebuah kebiasaan buruk atau menurut kamu itu sebuah strategi belajar yang realistis di tengah tuntutan akademik? Menurut aku itu kebiasaan buruk sih, karena apalagi kalau misalnya kebut semalam pasti tuh kita rata-rata cuma nginget doang, nggak mahamin. Jadi nggak bisa diterapin juga dalam pembelajaran selanjutnya. Oke. Menurut hasil wawancara, sistem kebut semalam ini masih banyak dilakukan oleh siswa atau mahasiswa karena berbagai faktor, seperti kurangnya manajemen waktu, tugas yang menumpuk, dan juga kebiasaan menunda. Meskipun dapat memperoleh nilai yang baik, sebagian narasumber mengakui bahwa kebiasaan ini hanya menghasilkan hafalan sementara daripada pemahaman jangka panjang. Selain itu, kebiasaan ini juga menimbulkan rasa kurang percaya diri, merasa cemas, dan juga kemampuan untuk menentukan prioritas di masa depan. Lalu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa siswa yang sudah memahami materi sejak proses pembelajaran di kelas itu cenderung lebih siap dalam menghadapi ujian daripada siswa yang bergantung pada sistem kebut semalam. Jadi, keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tapi juga ditentukan oleh kedisiplinan, kesadaran diri, juga kemampuan dalam menentukan prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran yang didapat dari hasil wawancara adalah belajar mendadak itu hanya menghasilkan hafalan jangka pendek daripada pemahaman yang mendalam. Kebiasaan ini juga akan berdampak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Manajemen waktu dan kedisiplinan sangat penting untuk menghindari penumpukan tugas dan juga stres menjelang ujian. Belajar secara bertahap dan konsisten itu ternyata lebih efektif dibandingkan belajar mendadak sebelum ujian. Dan memahami materi ketika di kelas itu akan lebih meringankan siswa ketika ujian mulai mendekat. Namun, metode belajar siswa itu bisa berbeda-beda. Jadi, sangat penting untuk kita bisa menentukan apa metode belajar yang paling pas. Siswa atau mahasiswa sebaiknya belajar sedikit demi sedikit daripada menunggu menjelang ujian. Perlu juga untuk mengatur waktu agar lebih baik, supaya tugas dan materi pelajaran tidak menumpuk. Waktu luang harus bisa diseimbangkan antara hiburan dan tanggung jawab akademik. Guru dan sekolah juga dapat membantu siswa dengan cara membantu meningkatkan pola belajar yang konsisten dengan cara melakukan evaluasi, juga pendampingan secara berkala. Lalu siswa juga perlu meningkatkan kesadaran diri dan juga tanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Belajar yang berfokus pada pemahaman materi juga perlu dikembangkan supaya siswa-siswa tidak hanya belajar hanya untuk mengejar nilai saja. Sekian video vlog wawancara dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.